Hai, saya DP Dinata, dan ini Saintia Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membawa sahabat menyusuri 800 km jalanan pesisir Eropa dari Prancis menuju sebuah kota kecil di Spanyol. Kita akan mengikuti perjalanan seorang ayah malang yang baru saja kehilangan anak sematawayangnya. Perjalanan ini mungkin akan sangat spesial, karena bagi si ayah, perjalanan ini mengubah kehidupannya selamanya. Ini juga akan menjadi refleksi sekaligus pembelajaran bagi kita semua untuk bisa memahami pilihan hidup orang lain dan tak hanya terpaku pada perspektif pribadi, sekaligus mengasah inspirasi dan juga rasa empati. Perjalanan ini akan berlangsung selama lebih kurang 20 menit, namun mungkin saja akan mempengaruhi cara pandang saya dan juga sahabat untuk kedepannya. Jadi, persiapkan diri sahabat, karena sepertinya akan banyak hal tak terduga di sepanjang jalur traveling virtual ini. Dan seperti biasa, untuk sahabat yang hobi menonton film sekaligus traveling, jangan lupa memencet tombol subscribe agar tak ketinggalan jadwal perjalanan kita berikutnya. Nyalakan juga loncengnya agar sahabat terus update konten-konten terbaru dari kami. Tokoh sentral dalam film ini adalah Thomas Avery yang diperankan oleh Martin Sheen. Ia memerankan seorang dokter mata paruh-baya yang sukses di California, Amerika Serikat. Dengan capaian dan profesinya itu, Thomas memang punya kepribadian yang keras dan dingin. Di awal film, kita sudah diperlihatkan konflik antara Thomas dan putranya, yaitu Daniel Avery, yang diperankan oleh Emilio Estevez yang juga merupakan sutradara film The Way ini. Daniel meninggalkan pesan suara untuk mengabari sang ayah bahwa ia sedang berada di suatu tempat di Prancis. Thomas menanggapi pesan itu meski kesal karena Daniel tidak meninggalkan nomor telepon. Kabar itu pun berlalu dan Thomas lanjut bermain golf bersama teman-temannya. Namun di tengah permainan itu, ponsel milik Thomas berdering. Seorang laki-laki beraksen Prancis kental kemudian menyapa. Itu adalah panggilan dari Kapten Henry Sebastian yang menyampaikan kabar terburuk bagi Thomas. Daniel, putra satu-satunya, ternyata tewas dalam perjalanan di The Camino Santiago karena terjebak badai. Thomas tampak tertekan dengan kabar itu dan langsung meninggalkan permainan golfnya. Thomas yang sedang bersedih kemudian memutuskan untuk ke Prancis menjemput jenazah putranya. Dalam perjalanan di kereta, ia mengingat kembali momen-momen terakhir bersama Daniel. Momen yang ternyata juga tidak berjalan baik dan dipenuhi berbagai perdebatan akan pilihan hidup yang sudah diambil oleh Daniel. Sesampai di Pyrenees, Prancis, Thomas langsung bertemu dengan Kapten Henry dan mengatakan tujuannya untuk segera bisa melihat Daniel, lalu membawanya pulang. Tak lama, tubuh kaku Daniel yang ada di kamar mayat membuat Thomas makin tertekan. Setelah memastikan mayat itu adalah putranya, Thomas kembali berbincang dengan Kapten Henry untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Daniel. Percakapan itu sangat menyentuh ketika Thomas mulai menyesali hubungannya yang tidak begitu dekat dengan Daniel, terlebih sejak istrinya meninggal. Kapten Henry menjelaskan perjalanan yang sedang dilakukan Daniel. Itu adalah Camino, perjalanan menuju Santiago de Compostela. 800 km menyisiri pesisir barat Spanyol dari Pyrenees ke Santiago de Compostela. Perjalanan itu juga telah dilakukan banyak orang sejak 1000 tahun lampau untuk berziarah ke situs yang diyakini sebagai makam Jacobs, salah satu tokoh penting dalam keimanan Kristiani. Thomas melirik ransel Daniel yang sebelumnya diserahkan Kapten Henry. Kapten Henry yang menyadari itu langsung menjelaskan bahwa kerang tersebut merupakan simbol bagi mereka yang melakukan perjalanan ziarah ke Santiago de Compostela. Lalu paspor Daniel yang setengah kosong pun diperlihatkan kepada Thomas. Benda-benda yang kemudian membuat Thomas membayangkan bagaimana perjalanan Daniel, putranya itu. Pada saat itu pula, Kapten Henry mencoba menghibur Thomas dengan menceritakan perjalanan Camino yang ia sendiri sudah 3 kali lakukan. Bahkan menjelang akhir hayatnya, di usia 70 tahun nanti, ia bertekad melakukan perjalanan itu lagi untuk terakhir kalinya. Keesokan paginya, saat bermenung di sebuah kafe lokal di Pyrenees, ia dihampingi oleh Jus, seorang peziarah yang datang dari Amsterdam, Belanda. Jus yang tidak tahu apa-apa tentang masalah berat yang menimpa Thomas terus saja berseloroh. Percakapan itu sepertinya tak menghibur Thomas sama sekali. Lebih-lebih, Jus akhirnya membuat kesalahan karena telah menceritakan insiden yang menimpa seorang peziarah.
dan tak lain itu adalah Daniel. Malam harinya di penginapan, Thomas membongkar ransel Daniel dan menemukan album foto perjalanan. Di sana ia melihat dokumentasi Daniel di berbagai negara. Perlahan ia mulai mengingat perdebatan dengan sang putra yang kemudian membuatnya menitikkan air mata. Malam itu juga Thomas membuat keputusan. Ia menghubungi Kapten Henry dan meminta agar tubuh Daniel segera dikremasi. Dan akhirnya Thomas bertekad menyelesaikan perjalanan yang telah dimulai Daniel. I wish you a buen camino. Enjoy your pilgrimage. Di satu titik di pegunungan Pyrenees, Thomas menemukan sebuah makam. Kemungkinan ini merupakan tempat di mana insiden yang merenggut nyawa Daniel terjadi. Thomas terpana. Ia melihat jauh ke depan dan menemukan sosok Daniel. Namun gambaran itu segera ditepisnya setelah menyadari bahwa itu hanyalah ilusi semata karena kerinduannya kepada Daniel. Dinginnya malam di perjalanan itu mengharuskan Thomas berhenti. Untungnya, ia menemukan sebuah penginapan bernama La Posada. Kini Thomas sedang berada di Basque, sebuah wilayah otonomi Spanyol bernama Navarra. Kepada penjaga La Posada, Thomas menjelaskan bahwa ia baru pertama kalinya menginjakkan kaki di sana, terlebih untuk perjalanan seperti itu. Di penginapan inilah pelajaran pertama Thomas sebagai traveler dan sekaligus peziarah ia dapatkan. Tidak ada hotel mewah dengan kamar khusus, hanya sebuah ruangan besar tempat puluhan orang tidur di kasur yang bertingkat. Juga tidak ada makanan yang disediakan penginapan di malam hari. Akhirnya kondisi ini membuat Thomas sulit tertidur. Tak diduga-duga, dalam momen yang serba sulit itu ia kembali bertemu dengan Jus. Mereka berdua akhirnya memutuskan mencari tempat di depan penginapan untuk sekedar mengobrol. Percakapan kali ini menjadi lebih hangat dan Jus menyerahkan sedikit perbekalan makanannya kepada laki-laki tua itu setelah mengetahui Thomas ternyata tidak menerima jatah makanan di penginapan. Dan bisa ditebak, akhirnya Thomas dan Jus melanjutkan perjalanan bersama-sama. Pagi harinya saat peziarah melanjutkan kembali perjalanan mereka, Thomas dan Jus tak ada ubahnya. Di bagian resepsionis, seperti halnya traveler lainnya, Thomas menerima stempel perjalanan di paspor yang ia bawa. Dan sekali lagi, Buen Camino. Buen Camino. Di sepanjang perjalanan, Thomas terus menabur abu kremasi Daniel, bahkan di makam-makam yang ia temui. Apa yang dilakukan Thomas tentu membuat Jus makin penasaran dengan perjalanan yang disebut-sebut Thomas sebagai bisnis keluarga itu. Ia kemudian mendesak Thomas untuk memberitahu tentang kotak abu yang ia bawa. Hingga akhirnya sebuah jawaban mengejutkan Jus. Jus kaget dan mulai memahami pergulatan batin rekannya itu. Thomas yang mulai kelelahan akhirnya memutuskan bermalam di sebuah hostel di Alberg, sekitar wilayah Basque, Spanyol. Sementara Jus memutuskan lanjut ke Pamplona, sebuah lokasi yang berjarak sekitar 693 km dari Santiago de Compostela yang merupakan titik akhir dari ziarah ini. Buen Camino top, Jus dan Thomas akhirnya berpisah. Awal kedatangan Thomas di Alberg memperlihatkan betapa asingnya ia dengan perjalanan itu. Seorang lelaki tua pengelola Alberg menyapa dengan sapaan Spanyol yang langsung dijawab Thomas bahwa ia tidak mengerti bahasa Spanyol sama sekali. Thomas terus memperlihatkan wajah canggung di tengah akrabnya para peziarah yang sedang bercengkrama menikmati makanan. Meski disambut meriah oleh peziarah lain, Thomas masih sangat kaku. Setelah meletakkan barang-barangnya, lalu laki-laki ini bergabung dengan peziarah lain di meja makan. Di meja itu, Thomas larut di tengah suasana. Ia bahkan mulai melihat Daniel sedang duduk di antara mereka dan tersenyum kepada Thomas. Senyuman bahagia yang mengisyaratkan dukungan akan keputusan sang ayah, atau mungkin senyuman terima kasih karena Thomas telah memahami alasan perjalanan yang ia lakukan. Pemberhentian di Alberg ini membuat Thomas bertemu dengan seorang wanita yang terus-menerus ketus dan menyebutnya dengan panggilan boomer, merujuk kepada usia Thomas yang merupakan generasi dari baby boomer. Bagi wanita itu, baby boomer seperti kumpulan generasi kolot yang tak mampu beradaptasi atau mungkin itu hanya pelampiasan dari masalah yang tengah ia lalui. Keesokan paginya Thomas melanjutkan perjalanan. Kali ini ia akan berjalan seorang diri. Namun ia terlihat lebih siap sebagai seorang traveler maupun sebagai peziarah. Dalam perjalanan menuju Pamplona, Thomas yang kelelahan tak sengaja menjatuhkan ranselnya di sungai. Ia berusaha keras meraih ransel Daniel hingga akhirnya membuatnya basah oleh air sungai yang sangat dingin.
Perjalanannya tertunda 1 hari, dan karenanya Thomas terpaksa berkemah di tepi sungai tersebut. Di adegan berikutnya, Thomas akhirnya sampai di Pamplona, sebuah kota kecil di Spanyol. Saat melintas di kota itu, tak diduga seorang lelaki memanggil Thomas dari kejauhan. Ya, lagi-lagi itu adalah Jus, si pria Amsterdam. Mereka pun lanjut bercerita saat Jus sibuk menikmati cordero, domba panggang khas Spanyol. Setelah sesi makan yang tak membuahkan kesan apa-apa bagi Thomas, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Pertemuan tak terduga lainnya kembali terjadi. Wanita jutek yang sebelumnya dijumpai Thomas di Albert ternyata juga tengah beristirahat di Pamplona. Meski Thomas tak begitu hangat dengannya, namun Jus dengan kepribadiannya cepat membangun kedekatan dengan wanita ini. Mereka bertiga akhirnya melanjutkan perjalanan. Rombongan mereka semakin besar saat ketiganya berpapasan dengan peziarah lain di berbagai titik. Thomas bahkan berjumpa dengan Frank, seorang pendeta tua asal New York yang pergi berziarah setelah divonis kanker otak. Frank melakukan perjalanan untuk menemukan mukjizat di The Camino de Compostela atau setidaknya bisa menenangkan diri dari kemungkinan buruk kanker yang kapan saja bisa merenggut nyawanya. Dalam momen itu pula Frank memberikan sebuah rosario kepada Thomas. Pemberhentian demi pemberhentian mereka lalui. Thomas terus memacu kecepatannya, sedangkan Jus terlihat keletihan mengikuti Thomas. Hingga di sebuah lapangan, di tengah tumpukan jerami, Thomas memberikan kesempatan bagi Jus dan si wanita untuk beristirahat. Di kejauhan, Thomas melihat seorang peziarah laki-laki yang sedang frustrasi. Laki-laki itu melemparkan tongkat kayu yang nyaris saja jatuh di atas Jus. Thomas berteriak, membuat laki-laki itu menyadari bahwa tak hanya dia seorang diri di lokasi itu. Ia memperkenalkan diri sebagai Jack dari Irlandia dan meminta maaf atas insiden tersebut. Jack sepertinya sangat terobsesi dengan puisi dan metafora, yang membuat Jus dan Thomas kebingungan. Ya, kiranya laki-laki ini hanya kebingungan dan kehilangan arah perjalanan. Akhirnya Jack yang terus menghujani Thomas dengan berbagai pertanyaan mengenai perjalanan itu membuat Thomas jengkel. Thomas berjalan lebih awal, sedangkan Jack akhirnya mengikuti di belakang Jus. Kini rombongan itu beranggotakan 4 orang peziarah. Pemberhentian berikutnya adalah Torres del Rio, sebuah kota otonom di Spanyol Utara dan berada di tepi sungai Linares. Namun pemberhentian itu tidak berjalan lancar. Saat singgah di sebuah penginapan, pemilik penginapan yang sepertinya kehilangan kewarasan membuat mereka sempat kebingungan. Apalagi dengan kondisi penginapan yang nyaris tidak memungkinkan mereka beristirahat di sana. Akhirnya keempatnya terus melanjutkan perjalanan menuju penginapan terdekat, alberge lain yang jauhnya 4,5 jam perjalanan. Tentu saja hal tersebut tak dapat diterima oleh tubuh mereka yang sudah kehabisan tenaga. Opsi berkemah di tepi jalan akhirnya mereka ambil. Untungnya, mereka menemukan satu bangunan kosong. Paginya konflik mulai terjadi. Thomas yang terlambat bangun dari rekan-rekannya yang lain menemukan dirinya seorang diri. Di tengah kebingungan itu, wanita jutek yang kemudian dikenal sebagai Sarah Marie Sinclair tersebut datang dan menjelaskan bahwa Jus dan Jack hanya pergi sejenak untuk mencari perbekalan dari warga sekitar. Thomas yang sedang sibuk membenahi barang-barangnya tanpa sengaja menjatuhkan kotak abu kremasi Daniel dari ransel. Sarah yang spontan mengambil kotak tersebut di lantai, rebutan dengan Thomas, dan tanpa sengaja memukul wajah Tom. Untung saja Thomas tak merespon insiden tersebut secara berlebihan, namun Sarah memendam rasa bersalah yang dalam di hatinya. Di sisi lain, Thomas bersikap menjauh dari Sarah. Setelah melanjutkan perjalanan, Sarah mencoba berdamai dengan Tom hingga akhirnya mereka bertukar cerita. Barulah terungkap bahwa Sarah sendiri mengalami tekanan hidup yang cukup berat. Ia tak dapat melupakan janin bayi perempuan yang ia aborsi setelah bercerai dengan suaminya yang brengsek. Tekanan itulah yang membuatnya menempuh Camino. Di sini, pribadi Thomas terlihat berubah. Ia belajar empati dan memahami setiap orang memiliki masalah masing-masing yang tak kalah beratnya, meski ia sendiri tengah dirundung kesedihan. Keterbukaan di antara mereka membuat keempatnya makin hangat dalam menyelesaikan sisa perjalanan itu. Sayangnya, konflik kembali terjadi. Di sebuah pemberhentian, Thomas yang sedang mabuk menjadi tersinggung dengan ucapan Jack yang mengatakan beberapa hal tentang peziarah sejati. Thomas membalas mengatakan Jack sebagai pembual dan penipu. Kemarahan Thomas melebar hingga ikut menumpahkan kekesalannya kepada Jus karena dinilai tak mampu menjaga rahasia masalah Daniel. Sedangkan Sarah diomeli karena terlalu menyebut Thomas sebagai boomer. Laki-laki peziarah tua ini benar-benar menumpahkan kekesalannya yang sudah ia pendam. Ia berdiri dan mengangkat ransel yang bukan miliknya. Itu ransel Jus yang cukup berat.
Akhirnya dalam kondisi mabuk, Thomas terjatuh. Melihat keributan itu, polisi yang ada di seberang jalan langsung menghampiri dan mengamankan Thomas. Thomas yang sedang berada di bawah pengaruh minuman keras terus berteriak dan bertele-tele. Kantor polisi dengan tangan di borgol, Thomas melihat anaknya Daniel yang sedang menunjukkan sikap kecewa atas tindakan Thomas. Thomas akhirnya dibebaskan dengan jaminan yang ternyata dibayar oleh Jack. Laki-laki itu kemudian berusaha menebus kesalahannya dengan meminta maaf. Akhirnya mereka sampai di sebuah kota di provinsi Burgos, Castilla y León. Mereka kembali bertemu dengan beberapa peziarah lain yang menyambutnya dengan hangat, termasuk Frank si pendeta. Saat asik berbincang di sebuah bar, seorang anak dari warga setempat mencuri ransel milik Tom. Thomas yang menyadari hal tersebut langsung mengejar bocah itu, namun ia menghilang di sebuah gang. Thomas panik, ia ingin menggeledah setiap rumah di gang itu, namun Jack langsung melarang. Itu adalah pemukiman gipsi yang berisiko jika Thomas melakukannya. Thomas terus berteriak agar bocah itu mau mengembalikan kotak kremasi Daniel. Namun teriakan itu tak membuahkan hasil. Kehilangan kotak itu meruntuhkan keinginan Thomas untuk melanjutkan kaminonya. Untungnya, ayah sang bocah mengetahui kejadian itu dan mengembalikan ransel milik Thomas. Bahkan dalam saat-saat seperti ini, Thomas menemukan ketulusan hati seorang gipsi untuk meminta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan anaknya. Untuk menebus kesalahan itu pun, ia mengundang Thomas dan peziarah lain untuk menikmati makan malam di rumahnya. Kesialan yang awalnya dirasakan Thomas berubah menjadi momen mengesankan. Menjadi tamu di komunitas kecil gipsi ternyata tak begitu buruk seperti yang dikatakan orang-orang. Di tengah pesta yang sangat menghibur itu, Ismail, ayah sang bocah, mengatakan kepada Thomas agar tidak berhenti sampai di Santiago de Compostela. Ia menyarankan agar Thomas lanjut ke Galicia, di mana ada sebuah kuil di Murcia yang bernama La Virgen de la Barca, tempat di mana Thomas harusnya menebar abu kremasi Daniel. Ismail mengatakan tempat itu akan memberikan manfaat baik bagi Thomas maupun Daniel. Thomas sempat menolak saran Ismail dan menyebut dirinya tak begitu religius. Namun laki-laki itu langsung menepis dan mengatakan bahwa tempat itu tak ada hubungannya dengan religius apapun. Keesokan harinya Ismail dan Paco, anak yang sempat mencuri ransel Thomas, mengantarkan rombongan itu ke batas kota Burgos. Ismail terlihat keras menghukum Paco dan memintanya membawakan barang-barang Thomas sepanjang perjalanan. Sesekali Ismail berujar mengenai sudut pandangnya dalam mendidik dan menempatkan anaknya. Thomas terpana menemukan hal-hal sosial di luar ekspektasinya. Mereka pun sampai di batas kota dan sekali lagi Buen Camino. Rombongan itu melanjutkan perjalanannya. Kini suasana perjalanan betul-betul berubah. Thomas menjadi begitu akrab dan bahkan nyaris seperti ayah bagi peziarah yang lain. Dari Burgos, mereka beranjak ke kota León. Di kota itu, Jack terpana melihat Hotel Parado de León dan sepertinya begitu ingin istirahat di sana. Namun, itu fasilitas yang mahal dan sulit dijangkau oleh setiap peziarah. Thomas yang berdiri tepat di samping Jack langsung menawarkan diri untuk mentraktir semuanya di tempat itu. Untuk sejenak, mereka menikmati kemewahan. Sarah memanjakan diri dengan spa. Yus makan makanan mewah dan Jack bisa melanjutkan catatan perjalanannya dengan nyaman. Thomas akhirnya meminta Jack untuk menulis kisah hidupnya bersama Daniel dengan otentik dan sebagaimana perasaan diri Thomas maupun Jack akan kisah Daniel dan Thomas. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Santiago de Compostela. Keempatnya, baik Thomas, Jack, Yus maupun Sarah terpana dengan akhir perjalanan itu. Tapi Tom masih menyimpan perjalanan lain yang harus dilanjutkan. Setelah berbincang cukup dalam, akhirnya Sarah, Yus, dan Jack ikut serta dengan Tom ke Murcia. Sesampainya mereka di Murcia di tepi pantai, tepat di depan kuil yang dijanjikan Ismail, Thomas akhirnya menabur sisa abu Daniel. Diperlihatkan bayangan Daniel hadir di sana untuk melihat akhir perjalanan yang ditempuh oleh ayahnya. Tapi bagi Tom, Camino bukanlah akhir perjalanan dari jati diri barunya sebagai seorang traveler. Di akhir film, terlihat Thomas menyandang ransel Daniel dan berjalan di sebuah tempat yang sepertinya ada di Timur Tengah. Ia melanjutkan cita-cita yang pernah dibuat oleh Daniel. Dan begitulah sahabat, meski kini Daniel tak lagi ada bersama Thomas, namun sebuah perjalanan yang dilakukannya telah memberikan cara pandang baru bagi Thomas.
Bagaimana dengan kalian? Siapkah kita untuk membuka pikiran dan berempati terhadap sesama? Semoga perjalanan kali ini memberi manfaat sekaligus hiburan bagi kita semua. Sampai jumpa di destinasi berikutnya.